لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Renungan Kehidupan. Sahabat renungan, tidak akan pernah ada jiwa yang terlahir tanpa pengorbanan ibu. Tidak akan pernah hadir seorang buah hati yang mungil tanpa perjuangan ibu. Dan tidak akan ada generasi penerus bangsa tanpa nasihat serta bimbingan ibu. Betapa pentingnya kehadiran ibu dalam kehidupan kita. Maka dari itu, hargailah ibumu selagi dia masih hidup. Kita pasti tidak dapat melupakan pengorbanan seorang ibu yang ketika itu mengandung kita selama 9 bulan di perutnya. Alangkah berat, susah bergerak, akan tetapi ia akan selalu menjaganya sampai menjelang kelahiranmu. Apakah engkau tega membentak kemauannya, sedangkan ia memberikan segala keinginanmu sebelum kau memintanya? Ibu laksana cahaya yang berkilau. Walaupun tertutup akan adanya kegelapan, ia tetap akan memancarkan cahaya sendiri. Ibu pasti selalu memikirkan anaknya di setiap detik dalam langkahnya. Ibu adalah malaikat tanpa sayap yang selalu menjaga serta membimbing kita hingga dewasa tanpa mengeluh. Jangan sampai kita sudah dewasa dan berumah tangga, kita melupakannya. Sebagai kisah terdahulu, ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia adalah pemuda yang ahli ibadah, rajin sholat, suka berpuasa, sering bersedekah, dan lainnya. Suatu hari, ia mengalami sakit keras, maka istrinya mengirim utusan untuk memberitahu kepada beliau tentang hal ini. Maka Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir dan Bilal bin Rabah untuk melihat kondisi Alqamah. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talkinlah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat." Akhirnya mereka pun pergi menuju rumah Alqamah. Sesampainya di sana, mereka bersegera untuk mentalkinnya. Akan tetapi, lisan Alqamah tidak dapat mengucapkannya. Lalu sahabat terkejut atas kejadian itu, dikarenakan sahabat hanya mengetahui bahwasannya ia adalah seorang ahli ibadah. Mereka langsung melapor kejadian itu kepada Rasulullah. Rasul pun bertanya, apakah dia masih mempunyai orang tua? Ada seorang yang menjawab, ada wahai Rasulullah. Dia mempunyai seorang ibu yang sangat tua. Maka Rasul pun mengirim utusan untuk menemui ibunya Alqamah. Dan sesampai di sana, mereka pun menemui ibunya dan berkata, "Jika engkau masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah. Namun jika tidak mampu, maka biarlah Rasulullah datang menemuimu." Maka dia menjawab, "Saya lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah." Sesampai di sana menemui Rasulullah, lalu beliau bersabda, "Wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Bagaimana keadaan putramu Alqamah?" Sang ibu menjawab, "Wahai Rasulullah, dia adalah seorang ahli ibadah, rajin menunaikan sholat, sering berpuasa, serta selalu berzakat." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Lalu apa perasaanmu kepadanya?" Dia menjawab, "Aku sangat marah kepadanya, wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Apa yang menyebabkan Anda sangat marah kepadanya?"
Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istri dibanding aku dan dia durhaka kepadaku." Maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah untuk mengucapkan syahadat." Lalu Rasulullah bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak." Sang ibu bertanya, "Lalu apa yang akan engkau perbuat, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Saya akan membakarnya di hadapan Anda." Ibu berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak akan tahan jika engkau membakar anakku di hadapanku." Maka ibunya memaafkan semua kesalahan anaknya, dan Alqamah pun dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sahabat renungan, dari kisah di atas dapat kita ambil kesimpulannya bahwa sebanyak apapun amalan baik kalian tidak akan bermanfaat sedikit pun di saat tergoresnya hati ibu atas perlakuan Anda. Seandainya kita tidak memiliki ibu, pasti kita tidak akan pernah melihat dunia ini. Zaman sekarang sering terjadi durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Mereka lebih suka mengikuti hawa nafsunya dibanding nasihat orang tuanya. Mereka lebih sering mengikuti nasihat orang yang tidak sedikit pun peduli kepadanya dibanding orang tuanya. Mengapa demikian? Karena mereka lupa siapa yang memberi perhatian serta kasih sayang di waktu kecil. Siapa yang menyusuinya dikala haus. Siapa yang melindunginya atas semua kejadian di alam ini? Pastilah jawabannya adalah orang tua. Apakah orang lain melakukan apa yang dilakukan ibu terhadapmu? Pastilah tidak. Dan yang terburuk, sebanyak apapun anaknya, pasti ibu mampu mengurusnya semua. Akan tetapi, mereka semua tidak mampu mengurus satu ibu. Inilah yang sering terjadi di zaman sekarang. Mereka seakan-akan melupakan jasa ibunya sendiri yang telah membesarkannya hingga ia sukses. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, taat serta melaksanakan segala wasiatnya, dan kita dilarang berkata "ah" kepada keduanya. Artinya berkata kasar saja tidak boleh, apalagi sampai menyakiti fisiknya. Jika ibu malaikat tak bersayap dan ayah kesatria tak berkuda, maka akulah kuda yang bersayap yang akan mengantarkan mereka ke surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang taat kepada orang tua dan dapat membahagiakan keduanya sebelum mereka tiada. Semoga kita dapat berkumpul di surga bersama Dia. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu
di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.